Saudara-saudara sekalian, kita mulai mendengarkan khotbah untuk malam ini. Di dalam brosur, di dalam spanduk engkau mendengar satu kalimat, bertobatlah, mengapa harus binasa? Kalimat ini bukan dari mulut saya. Kalimat ini bukan dari pikiran manusia. Kalimat ini menjadi berita dari anak Allah yang turun dari surga, yang hidup di dunia, yang berkhotbah tentang kerajaan surga dan dibicarakan kepada orang-orang pada zaman itu dan setiap zaman di dalam sejarah. You should repent. Why you should die? Why you should be perish? Kenapakah kita harus binasa? Mari kita bertobat kembali kepada Tuhan. Panggilan di dalam seluruh kitab suci untuk manusia kembali kepada Tuhan. Ini adalah panggilan utama setelah Adam berbuat dosa. Pada waktu Adam berbuat dosa, melanggar perintah daripada Tuhan, menolak apa yang diberitakan oleh Tuhan kepada dia, dia menerima, dia ambil, mempetik buah terlarang untuk dimakan. Sesudah itu terjadilah dua hal. Dia mulai merasa dingin. Dia mulai merasa takut. Dingin dan takut itu dicatat di dalam Alkitab. Dan dia menyembunyikan diri. Dia merusak lingkungan untuk pertama, memetik daun-daun, memecahkan pohon, dan daun-daun dipakai menjadi penutup keadaan karena dia mulai sadar bahwa dia telanjang. Tubuh manusia dicipta oleh Tuhan sebagai barang seni yang paling indah di seluruh alam semesta.
Manusia diberi Tuhan satu bentuk tubuh yang lebih indah dari apa saja dan lebih tinggi dari segala binatang. Manusia adalah puncak dari ciptaan Allah, sehingga dicipta menurut peta teladan Allah. Secara rohani kita mempunyai keadilan, kita mempunyai kesucian, kita mempunyai kemuliaan, kita mempunyai kebenaran, kita mempunyai belas kasihan, kita mempunyai segala sifat moral yang ada pada Tuhan yang akan nyatakan melalui Yesus Kristus pada waktu dia jelma menjadi manusia. Dan juga tubuh manusia yang begitu indah setelah dosa masuk ke dalam dunia menjadi hal yang kita takut sendiri, sehingga kita malu, kita tidak tahu bagaimana menghadapi tubuh ini. Dan sesudah itu kita melarikan diri dan kita tidak berani lagi hidup secara leluasa di hadapan Tuhan. Kita harus menutup-tutupi tubuh kita yang telanjang. Itulah sebab kebudayaan berbusana mulai setelah kejatuhan Adam. Dan Tuhan tanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Inilah pertanyaan pertama. Tuhan bukan tanya, "Apa yang kau sudah lakukan?" Tuhan bukan tanya, "Apa yang sudah kau katakan?" Tuhan tanya, "Di manakah engkau?" The position of a human being before God become the first concern and the first challenge from God to ask us. Saudara-saudara, hari ini saya mau tanya, apa hubungan Tuhan memanggil manusia dengan posisi manusia di mana? Saya mau tanya, apa hubungan berdosa dan setelah telanjang menjadi malu? Apa hubungan setelah kita berbuat dosa, kita merasa kita tidak berani lagi bertemu dengan Tuhan? Apa hubungan kita berbuat dosa dan kita sudah kehilangan arah, kehilangan mutu, kehilangan posisi, sehingga Tuhan tanya, "Di manakah engkau?" Ini semua mengandung misteri yang terbesar tentang antropologi. Human being, orang-orang dicipta oleh Tuhan menjadi orang yang kehilangan arah, menjadi orang yang kehilangan posisi, kehilangan identitas, dan menjadi orang yang tidak bisa menguasai diri lagi setelah berbuat dosa. Saudara-saudara, sampai hari ini seks tetap menjadi satu hal yang paling merusak masyarakat, sehingga skandal seks itu kekuatan merusak seseorang paling besar. Kelecehan dan keadaan yang melampiaskan seks menjadi hal yang paling menggerogoti masyarakat, merusak nama, merusak karakter, merusak keluarga, dan merusak seluruh umat manusia. Saudara-saudara, di manakah engkau? Ini merupakan satu pertanyaan dari Tuhan supaya kita menjadi seorang yang harus introspeksi tentang kedudukan saya, identitas saya. Sampai hari ini sudah beribu-ribu tahun manusia mempunyai hidup berkebudayaan, tetap belum beres satu hal, belum menemukan identitas kita yang sesungguhnya harus bagaimana. Saudara-saudara, itu sebab Tuhan memanggil kita kembali kepada Dia, keluar dari dosa, bertobat dan menghadap Tuhan, supaya dosa kita diampuni, supaya hidup kita diselamatkan, supaya kita diperbarui menjadi new creation. Ciptaan lama sudah rusak, sudah jatuh, sudah meninggalkan Tuhan. Kita memerlukan satu ciptaan yang baru. We need to be a new creation, be created once again by God in Jesus Christ, the only Son who died for us. Hanya di dalam kematian Yesus Kristus, maka Tuhan mau mengembalikan kita, membentukkan kita kembali menjadi manusia ciptaan baru. Saudara-saudara, Alkitab berkata, jikalau ada orang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah lewat, segala sesuatu sudah dirubah, sudah diperbarui oleh Tuhan. Itu sebab hari ini mari kita memikirkan, merenungkan apa itu dosa, dan kenapa perlu pertobatan. Sesudah bertobatan, bagaimana dicipta kembali oleh Tuhan.
Biar 3 langkah ini, apakah itu dosa, dan setelah berdosa kita mati di dalam dosa, bagaimana bahayanya, dan kenapa di dalam Kristus kita dipanggil oleh Tuhan dan diciptakan kembali oleh Tuhan. Saudara-saudara, istilah dosa selalu dimengerti oleh manusia, termasuk ahli hukum, adalah kelakuan, tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum-hukum tertentu. Saya kira ini adalah suatu pengertian yang umum. Kalau engkau tidak melanggar, dianggap tidak berdosa. Tapi saudara-saudara, apa itu pelanggaran? Melanggar apa? Peraturan dari sekolah, peraturan dari pemerintah, atau peraturan daripada undang-undang negara. Itu pelanggaran itu dianggap berdosa. Bagaimanakah Alkitab mengatakan tentang dosa? Alkitab memberikan kepada kita kelihatan dan memberikan kepada kita standar yang begitu berbeda dengan apa yang dimengerti oleh ahli hukum. Karena Alkitab mengatakan yang disebut dosa adalah tergeser dari kedudukan yang asli, tergeser dari identitas yang ditetapkan oleh Tuhan dan berencana semula. Ini the shift, the move of your identity that is called sin. Saudara-saudara, Tuhan berkata malaikat-malaikat yang tidak memelihara identitas asli, malaikat-malaikat yang menggeserkan diri dari kedudukan yang diterapkan oleh Tuhan di dalam tempat yang asli, itulah orang-orang berdosa. Dosa bukan hanya kelakuan, dosa bukan hanya pikiran, dosa bukan hanya pelanggaran. Dosa adalah penggeseran dari status asli yang ditetapkan oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan malaikat, malaikat diberi identitas kedudukan malaikat. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia dengan identitas kedudukan manusia. Waktu Tuhan menciptakan binatang, binatang dicipta dalam identitas sebagai binatang. Jikalau semua ciptaan menggeser, melupakan, memindahkan diri daripada kedudukan aslinya, maka Tuhan berkata, kamu berdosa. Itulah sebab Allah tidak tanya, Adam, apa yang kau lakukan? Adam, apa yang kau makan? Adam, apa yang kau katakan? Meskipun waktu itu Tuhan mengetahui Adam sudah melakukan, Adam sudah terima makan buah terlarang, Adam sedang makan buah yang terlarang itu. Semua Tuhan tahu, tetapi yang lebih dasar adalah pertanyaan, di manakah engkau? Sesuatu kedudukan yang sudah tergeser, ini yang menjadi sesuatu tantangan Tuhan untuk memberitahu kepada manusia, kita sudah berdosa. Saudara-saudara, jikalau seorang presiden lupa dia adalah seorang presiden, dia akan melakukan hal yang sangat rusak dan sangat bersalah kepada masyarakat. Jikalau seorang jenderal lupa dia seorang jenderal, dia mungkin melakukan hal yang tidak senonoh dan tidak sesuai dengan kedudukan sebagai seorang jenderal. Jikalau seorang polisi telah menerima korupsi dan melakukan hal yang tidak cocok dengan kedudukannya, dia sedang berbuat dosa. Itu sebab saya tidak perlu meneruskan lagi dengan perumpamaan satu persatu. Langsung engkau sadar apa yang dimaksudkan di dalam kitab suci. Jikalau engkau kehilangan identitasmu, engkau lupa engkau manusia, engkau tidak melakukan apa yang harus kau lakukan di hadapan Tuhan Allah sebagai manusia, di hadapan binatang sebagai yang memimpin, sebagai manusia yang harus berbakti kepada Tuhan. When you lost your identity, you lost your responsibility. When you lost your responsibility, you lost in all your glory, your honor. You are not becoming anymore one representation of God in this created universe.
Saudara-saudara, jika manusia sudah melupakan kedudukan dia sendiri, dia tidak mungkin mewakili Tuhan lagi. Dia tidak mungkin menjadi representatif dari Tuhan Allah. Dia akan hidup lebih cilaka dari binatang. Bukan hanya turun seperti binatang saja. Berapa banyak orang hidup di dalam dunia, kelihatan sopan, kelihatan pakai pakaian, tapi di belakang mata manusia, pada waktu matahari sudah turun, pada waktu malam gelap, dia hidup lebih jelek dari binatang-binatang. Dia melampiaskan seks lebih jelek daripada binatang-binatang. Saudara-saudara, karena dia lupa dia adalah manusia. Ini sebab definisi dosa pertama bukan apa yang kau perbuat saja, bukan apa yang engkau makan, apa yang engkau katakan saja. Definisi pertama adalah karena engkau sudah turun, sudah melarat, sudah menggeser diri dari kedudukan yang diciptakan oleh Tuhan bagi engkau yang seharusnya menyatakan kemuliaan dan kehormatan surgawi. Saudara-saudara, kedua, apakah itu dosa? Alkitab berkata, dosa berarti engkau sudah kehilangan dari standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Alkitab berkata, istilah dosa di dalam bahasa Greek ada hamartia. Hamartia berarti you miss the target. Untuk engkau meluncurkan satu panah menuju kepada satu target, dan panah itu terlalu keras kekuatanmu, melampaui target itu namanya hamartia. Waktu engkau kurang tenaga sehingga panah itu tidak capai target, jatuh di depan, itu juga namanya hamartia. Tahu tidak, Tuhan menciptakan engkau bukan secara memberikan engkau sesuatu identitas yang tinggi, satu kedudukan yang mulia. Tuhan juga menciptakan satu target untuk hidupmu. Mengapakah kita dari kecil selalu menulis karangan cita-citaku, angan-anganku, tujuan hidupku? Waktu kita bicara tentang tujuan, bicara tentang cita-cita, bicara tentang angan-angan, berarti hatimu tahu ada semacam standar yang harus dicapai. Paling sedikit saya harus lulus, paling sedikit angka saya harus cukup. Kalau mungkin saya dapat angka lebih tinggi. Waktu saya masih kecil, waktu saya main-main, ibu saya panggil pulang, besok ada ujian tidak? Saya bilang ada. Engkau sudah belajar? Saya bilang sudah. Ibu mengatakan, kalau engkau sekarang berani ikut ujian, kira-kira dapat berapa? Saya menjawab, saya sudah belajar, paling sedikit saya dapat angka 70. Lalu ibu saya panggil saya, mengatakan, kalau boleh 80, kenapa puas dengan angka 70? Maukah engkau lebih baik daripada apa yang kau anggap kau sudah belajar? Saya minta engkau belajar lagi. Setelah saya belajar, lalu saya main-main lagi, ibu saya panggil lagi, kau sekarang kira-kira dapat berapa? Saya bilang paling sedikit 85. Ibu saya mengatakan, kalau bisa dapat 90, kenapa puas dengan 85? Belajar lagi sedikit, engkau masih ada waktu. Saya belajar lagi. Dengan dorongan seperti ini, ibu saya tidak mengizinkan saya menjadi seorang yang terlalu gampang memuaskan diri, menjadi berhenti belajar. Maka sampai hari ini saya masih terus belajar. Buku yang saya beli untuk saya sendiri di rumah saya lebih 20.000 jilid. Semenjak masih kecil saya baca, saya belajar, saya beli di dalam negeri, di luar negeri, terus belajar. Saya tidak mau menjadi orang yang terus tidak ada kerjaan apa-apa, terus membuang waktu. Karena saya mau belajar. Maksudnya apa? Maksudnya ada tujuan di hidup yang tidak mau berkompromi. Sekarang begitu banyak pemuda-pemudi terlalu gampang memuaskan diri, terlalu malas untuk maju, tidak pernah memikir bagaimana memecut diri seperti memecut kuda supaya dia lari, jangan kendor. Kita terlalu gampang mengkendorkan diri. Kita terlalu gampang
memuaskan diri. Kita terlalu gampang mengkompromikan diri ke dalam hal-hal yang malas, hal-hal yang tidak maju. Kita lebih suka tidur, lebih suka belajar. Kita lebih suka main-main, dan kita lebih suka menuntut ilmu. Saudara-saudara, barang siapa yang tidak pernah puas terhadap diri, yang terus menuntut, tidak mungkin dibuang oleh Tuhan. Barang siapa yang tidak pernah mau kendor, mau terus maju, orang itu tidak mungkin membuang kesempatan. Saudara-saudara, saya sudah umur 75, saben hari masih mengejar. Ada kesempatan melayani Tuhan, ada kesempatan berkhotbah, ada kesempatan kunjungi kota-kota yang belum saya kunjungi untuk memberitakan firman Tuhan. Saya percaya Bekasi besok akan berbeda dengan kemarin, karena hari ini Bekasi mendengar firman Tuhan. Amin. Jikalau engkau setiap hari mengejar, standarmu tidak diturunkan, engkau maju terus. Setiap orang Kristen seperti ini, Indonesia ada pengharapan yang besar. Jikalau kita tidak mempunyai target, tidak ada sasaran hidup, kita akan hidup seperti kucing, seperti harimau, seperti kuda, seperti sapi. Meskipun mereka mempunyai tubuh yang kuat, mempunyai cakar yang ganas, mempunyai taring yang tajam, mereka tidak pernah maju, hanya berada di status yang asli. Tuhan tidak begitu menciptakan manusia. Tuhan memberikan kepada kita imagination. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu pikiran, bisa menghayalkan, bisa merencanakan, bisa melihat hari depan. Jangan puas dengan keadaan yang ada. Apakah artinya dosa? Dosa adalah tidak mencapai sasaran. Sasaran siapa? Engkau bilang, saya sudah mencapai sasaran, saya sudah puas, saya sudah ada nyonya, saya sudah ada pekerjaan, saya sudah ada cukup uang, saya sudah puas. Itu adalah engkau yang tidak mengerti berapa tinggi kedudukan yang engkau mungkin capai. Saudara-saudara, ada seorang berkata, Patong, saya sudah puas, kenapa mesti saya tuntut terus? Saya bilang, saya melihat banyak anak-anak yang tidak mau belajar lagi. Mereka sudah puas. Tetapi orang yang sudah puas, mereka akhirnya menjadi hidup yang tidak ada makna apa-apa. Waktu mereka tua, semua menyesal. Jika engkau tanya saya, Pak Stephen Tong, kalau hari ini engkau meninggal, engkau menyesal hidupmu di dunia? Tidak. Saya akan menjawab tidak. Karena apa? Saya adalah hidup yang terus tuntut, hidup terus maju, hidup yang tidak berhenti, supaya boleh memperkenan kepada Tuhan. Saben hari saya memperbarui tuntutan saya. Saben hari saya mengejar lebih tinggi dari apa yang saya capai. Sehingga umur 75 saya masih berkhotbah, lebih berkesehatan, lebih berani daripada anak-anak umur 25. Saudara-saudara, saya sampai sekarang masih menuntut diri, tidak boleh kendor, tidak boleh santai, tidak boleh malas. 1 bulan saya masih berkhotbah lebih daripada 40 kali. Saudara-saudara, setiap tahun kadang-kadang saya berkhotbah 500 kali. Saya harus naik kapal terbang 300 kali setiap tahun, kelilingi ratusan kota untuk mengabari Injil. Tapi saya lihat banyak orang yang tidak pernah menuntut diri. Pokoknya santai, pokoknya hidup enak, pokoknya 24 jam dilewati begitu saja. Bagaimanakah engkau bertemu dengan Tuhan? Saudara-saudara, apakah itu dosa? Dosa ada geser dari identitas asli. Apakah itu dosa? Dosa adalah tidak mencapai target yang Tuhan tetapkan bagi kita. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, di Indonesia ada banyak orang yang berpotensi yang tinggi. Sayangnya belum banyak guru yang bisa menggali mereka. Sayangnya belum banyak orang-orang tua yang mendorong, memberikan inspirasi untuk menantang mereka. Tetapi di dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat perubahan terus diberikan oleh Tuhan.
Indonesia mempunyai pengharapan yang sangat besar sekali. Gereja-gereja Indonesia jangan tidur. Amin. Gereja-gereja Indonesia harus segera bangun, harus mengejar, harus menuntut, menetapkan sasaran yang lebih tinggi bagi dirimu sendiri melampaui semua waktu yang sudah selam, sehingga hari depan akan menjadi lebih baik. Jikalau orang tanya, how are you today? Bagaimanakah engkau hari ini? Kita boleh menjawab, I am fine, but I am worse than tomorrow. I'm better than yesterday. Bagaimana engkau sekarang? Lumayan. Tetapi saya sekarang lebih baik dari kemarin, lebih buruk dari besok. Apa artinya lebih buruk dari besok? Saya harap besok lebih baik dari sekarang. Saya harus tuntut, saya harus sungguh-sungguh mengejar dan mau maju, mau terus menuju kepada target. Paulus berkata, aku tidak menganggap aku sudah memperoleh sesuatu. Paulus tidak berkata, aku sudah mendapatkan kepuasan. Aku adalah melupakan yang kemarin, dan saya berusaha untuk hari depan. Yang lupakan yang di belakang, berusaha untuk yang di depan. Jadikan Kristus target aku seumur hidup. Jikalau semua orang mengikut teladan Yesus Kristus, jikalau setiap orang jadikan dia target kita dan tidak habis maju-maju, maka baik negara kita, baik gereja kita, baik keluarga kita, semua akan mendapat berkat lebih besar. Saudara-saudara, Indonesia sedang bangun. Indonesia bangun. Indonesia jangan tidur. Dan orang Kristen di Indonesia, tidak ada alasan engkau boleh santai. Tidak ada alasan engkau boleh tidur. Tidak ada alasan engkau boleh malas. Mari kita semua berjanji di hadapan Tuhan, mulai hari ini saya menjadi orang Kristen yang ada target, dan targetku adalah Kristus yang anak Allah, menjadi teladan bagi kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara, ini pengertian kedua. Apa itu artinya dosa? Dosa bukan secara penggeseran daripada identitas. Dosa bukan saja tidak menemui target yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketiga, dosa adalah sesuatu pengarahan yang sama sekali meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, apakah artinya dosa adalah backsliding? Adalah sesuatu pengarahan yang salah, sehingga kita tidak lagi hidup di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, come and follow me. Yesus Kristus adalah satu-satunya di antara semua pendiri agama yang meluncurkan kalimat ini. Seluruh manusia, ikutlah aku. Satu-satunya manusia di dalam sejarah manusia yang berkata, mari ikutlah aku. Hanya Yesus Kristus. Apa sebabnya? Karena tidak ada seorang sebajik seperti dia. Tak ada seorang yang sesempurna seperti dia. Tidak ada seorang lebih adil daripada dia. Tak ada orang lebih suci daripada dia. Yesus Kristus di dalam seluruh hidupnya tanpa berdosa, tanpa bercacat celah. Sehingga dia adalah satu-satunya yang mempunyai kualifikasi, mempunyai keberanian, mempunyai syarat yang berkata kepada dunia, ikutlah saya. Jikalau kita mau ikut yang lain, kita menemukan mereka bercacat celah. Kita menemukan semua pendiri agama yang suruh kita berbuat baik, sendirinya tidak baik, sendirinya kurang baik. Tetapi Yesus Kristus tidak bercacat celah, tidak berdosa, satu-satunya manusia yang dari lahir sampai mati tidak berdosa adalah Yesus Kristus. Itu sebab Yesus sanggup, Yesus berani, dan Yesus layak mengatakan kalimat ini, ikutlah saya, come and follow me. Saya sangat tergerak. Saya dari muda berkhotbah tentang Yesus Kristus, dan saya juga seorang yang mengajar filsafat
daripada Plato, Aristotle, dari Socrates, Empedocles, dari Lucretius, daripada Heraklitus, daripada semua filsafat di abad pertengahan, baik daripada orang-orang seperti Agustinus, daripada Thomas Aquinas, Peter Lombard, daripada Bonaventura, daripada semua sampai abad-abad yang terakhir, René Descartes, dari Søren Abi Kierkegaard, daripada Hegel, daripada Schelling, daripada Fichte, daripada Hegel, daripada semua filosof, saya tidak pernah menemukan ada satu orang yang lebih suci dari Yesus Kristus. Jesus is the only Holy One of God. Dia adalah satu-satunya yang kudus dari Tuhan Allah. Amin. Itulah sebab dia berkata, come and follow me. Baik semua orang pendiri agama, hidup mereka bercacat, hidup mereka bercelah, hidup mereka berdosa, dan mereka tidak ada satu orang yang berani memberikan satu tantangan seperti kalimat Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal 8. Who among you can point out, can show my sin? Siapa di antara engkau yang bisa menunjukkan dosaku? Saudara-saudara, tidak ada satu pendiri agama yang berani memberikan tantangan. Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Kecuali Yesus Kristus. Karena dia satu-satunya yang suci mutlak tidak berdosa. Itu sebab dia menjadi sasaran kita dan dibawa kembali kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, engkau yang sudah melanggar Tuhan, sudah jauh dari Tuhan, engkau menghadap kegelapan. Engkau menghadap hari depan yang sangat gelap, yang sangat hitam, yang tidak ada hari depannya. Saudara-saudara, jikalau saya berdiri menghadap terang, coba jawab saya, di mana bayang-bayangku? Di mana? Di belakangku, bukan? Jikalau saya menghadap terang, pasti bayang-bayangku ada di belakang. Tetapi jikalau saya tanya, saya terus melihat bayang-bayangku di depanku, berarti terang di mana? Di belakangku. Sekarang umat manusia hari depan, kita melihat ke depan, melihat terang atau melihat gelap? Kita melihat harapan atau melihat kekecewaan? Baik Rusia, baik Amerika, baik Inggris, baik Belanda, baik Arab, baik India, baik Indonesia, semua seluruh umat manusia makin tinggi teknologi, makin populer pendidikan, makin tinggi pengetahuan, makin hebat semua ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dari semua negara waktu melihat ke depan menemukan kegelapan, menemukan bayang-bayang yang menakutkan. Semua orang manusia kalau memikirkan 50 tahun lagi bagaimana, 100 tahun lagi bagaimana, kita tidak melihat agama menolong apa-apa. Orang yang paling berani membunuh manusia adalah orang yang beribadah kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, agama tidak menolong banyak, karena banyak orang yang pergi ke tempat ibadah, setelah mereka ibadah, mereka lupa Tuhan. Mereka hidup berzina, hidup tamak, hidup korupsi, lalu mereka minta pengampunan melalui agama. Ini adalah pura-pura, ini adalah hidup munafik, ini adalah hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita memakai agama menjadi topeng untuk menutup diri, untuk menipu Tuhan, menipu sendiri, dan menipu sesama manusia. Baik di dalam tempat ibadah, bagaimana indahnya jikalau hatimu tidak menghadap kepada Tuhan, engkau sedang berbuat dosa. Yesus Kristus berkata, sia-sialah engkau berbakti kepada Allah. Dengan bibir mulut berkata, ya Tuhan, Tuhan. Bibirmu dekat kepadaku, tetapi hatimu membelakangi aku. Dengan bibirmu dekat kepadaku, tapi hatimu menjauhkan aku. Itu sebab saya berkata kepadamu, percumalah engkau beribadah kepadaku. Percumalah engkau berbakti kepada Tuhan Allah, karena engkau tidak ada kesungguhan hati. Oh saudara-saudara, biar kita hari ini
sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh berani merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, sebagaimana anak yang terhilang. Setelah dia sampai tidak berdaya hidup, dia harus menjaga babi dan ingin menerima makanan yang seharusnya disiapkan untuk babi untuk mengenyangkan diri karena terlalu lapar. Saat itu dia mulai sadar, kenapa saya di sini? Saya adalah manusia, saya bukan babi. Kapankah dia sadar dia manusia? Saat dia ketemu babi, baru dia sadar dia bukan babi. Berapa banyak orang harus dihancurkan setelah hancuran daripada hidupmu, daripada moralmu, daripada keluargamu, engkau baru sadar engkau harus kembali kepada Tuhan. Mengapa engkau di tempat pelacuran? Karena engkau tidak sadar engkau manusia yang dicipta menurut peta teladan Tuhan. Mengapa engkau berada di tempat perjudian? Karena engkau tidak sadar keluargamu, rumahmu memerlukan seorang suami yang baik. Kenapa engkau berzina, engkau main-main, engkau tidur dengan istri orang lain? Karena engkau tidak sadar engkau harus bagaimana menjadi orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Mengapa engkau homoseks? Mengapa engkau lesbian? Karena engkau tidak sadar Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut peta teladan Tuhan sendiri. Engkau membuang semua dalil daripada Tuhan. Engkau melanggar semua perintah dari Tuhan. Engkau menghina, menginjak semua hukum dari Tuhan. Sehingga engkau meninggalkan Tuhan. Engkau menuju ke neraka. Saudara-saudara, apa itu dosa? Sebelum kita bicara tentang kelakuan-kelakuan, itu adalah arah yang salah, arah yang meninggalkan Tuhan, arah yang berpaling daripada Sang Pencipta, arah yang mengikuti jejak dan semua jejak-jejak kaki daripada iblis. Itulah arah yang disebut berdosa. Saudara-saudara, dosa bukan saja geser daripada identitas. Dosa bukan saja kehilangan standar. Dosa adalah pengarahan yang meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, bukan saja demikian, saya memberikan kepada saudara-saudara sesuatu definisi yang lain. Dosa adalah kuasa yang memperbudak kita di dalam belenggu kegelapan. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata dengan sesungguh-sungguhnya, aku berkata kepadamu, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dari dosa. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, jikalau anak Allah membebaskan kamu, barulah engkau sungguh-sungguh mendapatkan kebebasan yang sejati. Saudara-saudara, 250 tahun yang lalu di Jerman, satu kota namanya Königsberg, yang sekarang kedudukan tempatnya ada di tempat Rusia yang namanya Kaliningrad. Waktu itu masih dimiliki, ditempati di Jerman. Seorang filosof yang besar sekali dilahirkan. Sampai mati tak pernah meninggalkan kota itu. Namanya adalah Immanuel Kant. Waktu Immanuel Kant sudah besar, dia sekolah di Königsberg University, dan di situ dia menjadi profesor. Dia menulis buku yang terbaik, dan sampai dia mati dikuburkan di kota yang sama. Di kota dia lahir, di kota dia belajar, di kota dia mendapat gelar doktor, di kota dia menjadi profesor sampai dia mati. Dia menulis 4 buku yang paling penting. Pertama, The Critique of the Pure Reason. Kedua, The Critique of the Practical Reason. Ketiga, The Critique of the Critic and the Judgment. Dan keempat ada The Religion Within the Limit of the Reason Alone. 4 buku ini mempengaruhi seluruh dunia. Dan di dalam buku-buku yang dia tulis, saya hanya mengambil satu hal yang tidak terlalu besar, tapi penting untuk malam ini. Dia mengatakan, apakah itu kebebasan? Kebebasan adalah semau kita lakukan segala sesuatu menurut nafsu, keinginan, dan angan-angan cita kita sendiri-kah? Dia bilang, no. Liberty or freedom is not what we do everything we want to do. Itu bukan kebebasan.
Kebebasan bukan saya mengerjakan apa yang aku ingini. Saya melakukan apa yang saya suka. Itu bukan kebebasan. Dia mengatakan, jikalau saya ingin apa, saya boleh melakukan. Saya mau apa, saya jalankan. Itu disebut kebebasan. Maka dia tanya, apa bedanya kebebasan dengan kebuasan? Orang yang buas, orang barbar, orang tidak berkebudayaan, orang yang kurang ajar, mereka juga adalah melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Maka dia mengatakan, mari kita membuat satu definisi. Definisi kebudayaan bukan saya boleh melakukan, saya mampu melakukan, saya mempunyai kekuatan melakukan apa yang saya ingin. Itu bukan kebebasan. Immanuel kan mengatakan sebaliknya, kebebasan adalah saya sanggup tidak melakukan apa yang saya tidak ingin, tidak boleh melakukan. Waktu dia membalikkan definisi ini menjadi pikiran yang negatif, menjadi jelas sekali. What is freedom? Freedom is I have the power not to do anything I do not want to do. Semua yang saya tidak boleh melakukan, semua yang saya tidak harus melakukan, semua yang saya tidak ingin melakukan, saya harus mempunyai kekuatan untuk tidak lakukan. Itu baru kebebasan. Saya mengajar filsafat sudah 40 tahun. Saya merenungkan kalimat-kalimat yang paling penting dari orang-orang yang paling pintar dalam sejarah. Dan saya setuju kalimat Immanuel Kant di dalam hal tentang kebebasan. Saudara-saudara, waktu engkau mau merokok, engkau beli, engkau hisap, engkau begitu megah, engkau begitu sombong, engkau merokok seenak mungkin. Pada waktu engkau sudah bosan, engkau sudah sadar rokok mengakibatkan kesehatanmu merosot, mengakibatkan engkau dapat kanker di dalam tubuhnya, lalu engkau berkata, saya tidak mau merokok lagi. Bisa tak? Waktu engkau mengatakan saya tidak mau lagi, engkau tidak bisa. Karena apa? Kuasa rokok sudah lebih kuat daripada kuasamu membuang rokok. Pada saat engkau menerima rokok pertama kali, engkau bebas. Pada waktu engkau membuang rokok, engkau tidak bebas. Itu bukan kebebasan. Kebebasan adalah saya boleh tidak melakukan apa yang saya tidak ingin melakukan lagi. Itu kebebasan definisi dari Immanuel Kant. Tetapi Yesus Kristus sebelum Kant 1800 tahun sudah mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-34, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dari dosa. Yang nakorba adalah budak nakorba. Yang berzina adalah budak perzinahan. Yang berjudi adalah budak perjudian. Yang suka pukul orang adalah budak dari pemukulan. Yang iri hati adalah budak daripada iri. Yang benci orang adalah diperbudak oleh kebencian. Yang membunuh orang diperbudak oleh pembunuhan. Yang suka bohong diperbudak oleh pembohongan. Yang sombong diperbudak oleh kecongkakan. Saudara-saudara, kalimat ini dari Yesus Kristus cocok untuk semua dosa. Sebutkan dosa apa yang lakukan yang tak pernah mengikat engkau. Waktu engkau memegang dosa, engkau kira engkau memegang dosa, engkau sedang dipegang oleh dosa. Waktu engkau kira engkau menguasai dosamu, engkau tidak sadar engkau dikuasai oleh dosa. Waktu engkau membeli narkoba, bukan engkau beli narkoba, engkau dijual untuk narkoba. Dan narkoba membeli engkau, menghabiskan kebebasanmu. Berapa banyak orang mengeluh, berapa banyak orang mengeruh, menyesal dan benci kepada diri karena dia sudah pernah dijual kepada dosa. Paulus berkata di dalam Roma pasal 7, we all have been sold under sin. We are the slave of sin. We are in the power of control of our sin. Kita sudah dikuasai oleh dosa. Kita terbelenggu oleh dosa.
kita sudah dijual oleh dosa. Dosa telah menjadi raja menguasai kita di dalam hidup, di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, tidak pernah ada satu orang menjadi tuannya dosa. Dia hanya menjadi budaknya dosa. Tidak ada satu orang bisa menguasai segala kejahatan yang dilakukan oleh dia. Dia sedang dikuasai oleh itu. Dan siapakah yang sanggup melepaskan kita dari belenggu dosa? Siapa yang sanggup membayar hutang kita karena perbuatan dosa? Saudara-saudara, kita semua sudah berada di dalam perbuatan dosa dan mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Ini definisi. Kalau saya terus meneruskan, maka 3 jam pun tidak cukup untuk menjelaskan apakah pandangan dosa menurut kitab suci. Tapi saya akan segera memberikan kepada saudara kesadaran di dalam khotbah yang akan sebentar lagi kita selesaikan ini. Di dalam semua ajaran dari kitab suci, semua definisi yang disebut baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, semua mengandung hal-hal yang begitu jelas. Dosa itu kuasa menghancurkan. Dosa kuasa mencemooh, kuasa yang merobek, kuasa yang merusak, kuasa yang menghancurkan kemuliaan, kehormatan Tuhan yang diberikan sebagai mahkota di dalam hidup manusia. Saudara-saudara, dosa membuat kita dipermalukan. Dosa membuat rencana Tuhan dikoyak-koyak. Dosa memecah belah akan segala hubungan yang baik di antara hidup kita sebagai manusia. Dosa menggerogoti hidup kita sampai sedalam-dalam, sampai tulang, sampai sumsum. Saudara-saudara, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan kira dosa itu sesuatu permainan sembarangan. Karena barang siapa berbuat dosa, dia adalah budak dari dosa itu sendiri. Sehingga setan yang sudah mengajak engkau, merayu engkau, mencobai engkau, menarik engkau berbuat dosa, dia tidak akan tinggal diam membiarkan engkau begitu saja. Dia akan membuat engkau sampai mati, tidak ada kuasa melepaskan diri. Engkau menipu diri sampai mati. Berdiri di hadapan Tuhan, penghakiman terakhir akan membongkar semua kejahatan dan semua yang kita tutup di dalam hidup kita masing-masing. Siapakah orang beri bijaksana? Siapa orang yang sungguh-sungguh pintar bisa melarikan daripada dosa? Yaitu mereka yang mengenal Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Karena di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan, tetapi jikalau anak Allah membebaskan engkau, maka bebaslah engkau dengan sejati. If the Son of God set you free, then you will be free forever. You will be free genuinely before God. Saudara-saudara, hanya cara Yesus Kristus membereskan dosa, baru bisa melepaskan dosa dari hidup kita, baru bisa membereskan kebebasan kita dari ikatan dosa yang membelenggu kita sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata, datanglah kepadaku barang siapa yang berbeban berat, barang siapa yang letih lesu, datang kepadaku, aku akan memberikan sejahtera dan kedamaian yang sejati kepadamu. Barang siapa yang dirongrong oleh dosa, datang kepadaku dan aku memberikan pengampunan. Aku memberikan hidup sejahtera kepada engkau. Karena aku pernah mati bagi engkau. Karena aku pernah bangkit bagi engkau, menanggung dosamu di atas kayu salib. Saudara-saudara, siapakah yang tidak berdosa? Hanya Yesus Kristus. Siapa yang bisa menanggung dosa? Hanya Dia yang tidak berdosa. Siapa yang mengalahkan dosa? Hanya Kristus yang berada di kayu salib. Siapa yang menghapus kuasa dosa? Hanya Dia yang bangkit dari kematian. Karena Yesus Kristus mati untuk kita, maka Dia telah menanggung dosa kita
di atas kayu salib, di dalam tubuhnya yang mengganti kita. Yesus adalah Allah dan dia jelma menjadi manusia. Karena Yesus adalah Allah, maka dia maha kuasa. Karena Yesus manusia, maka dia mungkin mati di atas kayu salib. Jika Yesus adalah Allah tetapi bukan manusia, dia mempunyai kuasa yang terbesar, tapi dia tidak bisa mengganti engkau dan saya. Jika Yesus adalah Allah dan dia menjadi manusia, dia sanggup untuk meninggal dunia. Dia sanggup dibunuh, mati. Sanggup untuk mengalirkan darah yang tidak berdosa menjadi pengampunan Tuhan untuk semua orang yang menerima dia. Jika Yesus bukan manusia, Yesus tidak boleh mati. Yesus tidak mungkin mati karena Allah tidak bisa mati. Justru untuk bisa mati, maka Yesus harus turun, harus menjadi manusia, dan dia sungguh-sungguh pernah mati di atas kayu salib, digantung di atas Golgota, mengganti engkau, menanggung dosa aku, mengganti aku, mati bagi kita. Jika Yesus adalah manusia yang mati begitu agung, begitu mengorbankan diri, kita hanya memuliakan dia. Engkau orang yang besar, engkau manusia yang begitu agung, tetapi tetap dia tidak bisa menjadi juru selamat. Karena dia setelah mati, dia sama-sama dengan kita, dia harus dihakimi oleh Tuhan. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah, maka dia secara sudah mati, dia mempunyai kekuatan bangkit pula dari antara orang mati. Itu sebab Yesus menyelesaikan dosa kita. Secara tubuh manusia, dia mati mengganti kita. Secara sifat ilahi, dia dibangkitkan pula dari berkuasa kematian. Dia sudah mengalahkan iblis, dia sudah mengalahkan kuasa maut, dia sudah mengalahkan kemarahan dari Tuhan, dia sudah mengalahkan akan kuasa penghakiman dari Taurat, dia sudah mengalahkan kuasa penguasa maut, yaitu iblis. Sehingga Tuhan Yesus menjadi satu-satunya juru selamat untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, malam ini saya segera akan menyelesaikan khotbah di Bekasi yang saya kasihi. Saya mau tanya kepada saudara, engkau sudah kenal kepada Yesus Kristus kah? Tahukah dia anak Allah yang turun ke dalam dunia? Tahukah dia yang suci, yang dilahirkan melalui naungan Roh Kudus, melalui anak darah Maria, sehingga dia seumur hidup tidak berdosa? Tahukah tidak, dia satu-satunya yang suci mutlak, sehingga sanggup menanggung dosamu, sanggup menanggung dosaku, dipaku di atas kayu salib. Tahukah anda, dia satu-satunya sengaja melalui kematian berjumpa dengan penguasa maut, yaitu iblis, bergumul, bertarung, dan akhirnya mengalahkan si penguasa maut, iblis itu, sehingga dia sudah mati dan dia bangkit. Hari ini dalam nama Yesus Kristus, demi nama Yesus yang sudah mati dan bangkit, saya perintahkan kepada engkau bertobat, tinggalkan dosamu, menemui pembebasan yang sejati melalui pengampunan dosa dari Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Maukah engkau menjadi orang Kristen yang sejati? Mau tidak? Maukah engkau ikut Yesus konsisten sampai pada hari kematianmu? Maukah engkau memuliakan dia, mengabarkan Kristus, memberitakan Injil, membawa orang Kristen atau belum tobat, atau orang belum Kristen yang belum mengenal Tuhan, bawa mereka satu persatu kembali kepada Tuhan. Ada anak-anak terhilang yang di dalam gereja, bawa mereka kembali. Ada anak-anak yang hilang karena belum mengenal Tuhan di luar gereja, bawa mereka kembali. Biarlah orang Kristen hidup bagi Kristus. Amin. Biar kita orang Kristen hidup suci menyaksikan kuasa Injil. Amin. Biar orang Kristen hidup memberitakan Injil, perkenalkan kepada orang bahwa ada satu juru selamat yang dikirim dari surga, yaitu Yesus Kristus, untuk mati mengganti kita.
Maukah kita menjadi orang Kristen yang sejati? Sekarang saya akan memanggil barang siapa yang berkata, Tuhan, jadikan saya orang Kristen yang sejati. Jadikan saya orang Kristen yang berani. Jadikan saya orang Kristen yang bersaksi untuk Tuhan. Kalau ada orang demikian, saya mau saudara sekali lagi berdiri dan maju ke depan. Kita berjanji di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan, setelah dengar khotbah ini, saya berjanji menjadi orang Kristen yang sejati, mencintai Tuhan seumur hidup, menjadi orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan, yang mau menjadi orang Kristen sejati, mau berjanji di hadapan Tuhan, berdiri dan maju ke depan sekarang. Yang mau berdoa berdiri, mari kita maju ke Tuhan. Kita menjanjikan diri menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Salimnya, salimnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Siapa lagi berkata, saya juga mau berjanji. Saudara-saudara, sekarang saya memanggil panggilan yang ketiga. Pemuda-pemudi siapa yang berkata, jikalau Tuhan memanggil saya bersedia mau menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi penginjil. Saya tidak tahu panggilan dengan jelas. Jikalau Tuhan menyatakan kehendaknya atas aku mau menjadi hamba Tuhan. Aku bersedia, berjanji mengikut Tuhan dan mengabarkan Injil. Ada pemuda-pemudi seperti ini, coba angkat tangan saja. Siapa? Kalau Tuhan mau panggil, engkau bersedia menjadi hamba Tuhan. Sekolah teologi, menyerahkan diri untuk mengabarkan Injil. Indonesia harus bangun. Pemuda-pemudi Indonesia harus menyerahkan diri. Jika Tuhan mau panggil kita, biar kita semua taat kepada Dia. Amin. Saudara-saudara, kita memerlukan orang yang sungguh-sungguh mau belajar, orang yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan, orang sungguh-sungguh mau hidup suci, orang sungguh-sungguh mencintai jiwa orang lain, mau mengabari Injil. Masih ada pemuda-pemudi yang mau taat kepada panggilan Tuhan, yang berada di belakang, yang tidak maju ke depan, tapi tahu kalau Tuhan panggil, engkau rela taat. Silakan angkat tangan saudara. Siapa lagi? Yang di belakang. Ada lagi. Ada lagi. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang saya minta semua para hadirin berdiri di hadapan Tuhan. Semua yang hadir, semua berdiri. Dan saya mau berdoa untuk Bekasi, untuk gereja-gereja di kota ini. Bekasi secara kota sudah mempunyai penduduk kira-kira lebih dari 4 juta. Salah satu kota yang paling padat di seluruh Indonesia. Dan kita berdoa supaya Tuhan bekerja besar-besaran di tempat Anda. Amin. Nah, semua ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Hari ini saya mendapat kunjungan Tuhan di kota saya ini. Saya sudah mendengar firman Tuhan. Saya sudah menerima panggilan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Engkau tidak mau saya hidup di dalam dosa, maka Engkau mau saya bertobat. Engkau mau saya hidup suci. Engkau mau saya hidup menang. Engkau mau saya hidup memuliakan nama-Mu. Pada malam ini saya terima panggilan Tuhan. Saya berjanji menjadi orang Kristen yang setia, yang mencintai Tuhan, yang mengikut Tuhan dengan rendah hati, dengan tekun, dengan konsisten sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Jikalau Tuhan mau pakai saya, nyatakanlah panggilan-Mu sehingga saya boleh menjadi hamba-Mu seumur hidup, memberitakan Injil-Mu, membawa kabar yang baik dan memenangkan jiwa kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami
dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.